Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas suatu perkara yang sangat penting, ya. Masih mengenai, ya, sebenarnya masih mengenai berkaitan dengan fenomena Muhammad Qasim, ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perihal mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan ini, ya, kita temukan pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim beserta para pengikutnya yang menyatakan mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian anehnya membawa hal-hal yang cukup, ya, kontroversial, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga hal ini kita ingin bagaimanakah kita menyikapi terhadap orang-orang yang menyatakan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara benar. Maksudnya kita menyikapi secara benar. Kita tidak mengingkari dan kita wajib, ya, membenarkan, yaitu bahwasannya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu memang benar-benar 100% bisa terjadi. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW telah menyampaikannya dalam beberapa hadis, ya, dengan bentuk berbagai lafaz yang sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Bisa kita temukan itu, ya, di dalam beberapa kitab hadis di misalnya Sahih Al-Bukhari, ya. Sahih Al-Bukhari bisa kita temukan, ya. Ini pada hadis nomor 110, di sini Rasulullah mengatakan, ya, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasammu bismi wa la taktuni bi kunyati wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu fi surati wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ataupun begitu juga hadis-hadis yang lain, ya, dalam Sahih Muslim juga ada, dan termasuk dalam kitab ini, ya, Syama'il Muhammadiyah. Ini mukhtasarnya saja ada yang kita bisa dapatkan di situ, di mana karangan ya, ini kitab Syama'il Muhammadiyah merupakan sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi. Beliau adalah sahibus sunan sittah, ya, kitab-kitab sunan yang 6, kitab-kitab hadis yang 6. Beliau salah satunya, yang mana nama beliau lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, ya. Terkenal beliau dengan kitab Sunan At-Tirmizi, ya. Nah, beliau pun menulis khusus menyusun sebuah kitab yang di situ terdapat ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, ya. Bukan hanya akhlaknya, termasuk bentuk-bentuk tubuh bagaimana ciri-ciri tubuh beliau, wajah beliau, dan lain sebagainya, ya, lengkap, ya. Nah, di sini kita akan mencermati, ya, akan sama-sama membahas, mengkaji tentang hadis masalah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, maka kita dapatkan hadis mengenai mimpi bab ru'yatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, yaitu dalam mimpi. Ini Imam Tirmizi menempatkannya pada bab terakhir. Kenapa bab terakhir? Ya, nanti kita akan tahu alasannya kenapa, ya.
Setelah beliau menjelaskan Nabi Muhammad itu adalah orang yang seperti ini dan ini, akhlaknya ini dan begini, kemudian cincinnya begini dan lain sebagainya, maka nanti baru terakhir, bab-bab terakhir itu sebelum beliau tutup, beliau memasukkan bab yang disebut dengan ya bab maja'a fi ru'yati Rasulillahi fil manam, ya, yaitu bab Maja'a fi ru'yati Rasulillahi fil manam. Mohon maaf terbalik ya, karena HP karena dipakai ini ya, kamera depan. Jadi bab Maja'a fi ru'yati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab mengenai ya, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Nah, hadis yang pertama ya bisa kita nukil, kita ambil saja dari sini ya. Tidak jauh beda ya. Di sini ini riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Artinya man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan itu tidak bisa menyerupai diriku. Begitu juga hadis-hadis yang lain ya, hampir serupa juga ya, tidak jauh beda. Ya, ini hadis ya juga sama, hadis yang sama juga diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, sama juga. Macam-macam ya, masih macam-macam. Tapi kita cukupkan dengan hadis ini saja, kita bahas ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, man ra'ani faqad ra'a, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Nah, man ra'ani, man barang siapapun dia, ra'ani melihat aku. Nah, kata sini ra'a ini ru'yah, melihat. Ru'yah di sini ya absar bil ain, yaitu melihat dengan mata, Tetapi di sini adalah dengan dia itu memandang, ya melihat itu berarti visual ya, gambaran. Fil manam, di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihat aku, yaitu melihat memang aku sebenarnya. Jadi melihat aku sebenarnya. Kemudian apa? Ditambahkan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, maka sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Dalam riwayat lain yatasawwaru bi atau yatasawwaru bi, tidak bisa yatasawwaru ya, maaf. Fa inna syaitan la yatasawwaru, maka dengan tanpa kata bi ya, fa inna syaitan la yatasawwaru. Saya ulangi lagi, fa inna syaitana la yatasawwaru, maka sungguhnya syaitan tidak bisa menggambarkan diriku atau menyerupai, maksudnya adalah la yatashabbahu bi, dia tidak bisa menyerupai diriku, sama juga. Apa di sini maksudnya? Barang siapa melihat aku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihat aku. Maksudnya adalah sebagaimana lafaz berikutnya, itu fa inna syaitana la yatamatsalu bi, maka sungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Artinya apa? Mukjizat Nabi SAW di sini adalah syaitan tidak bisa ya menyerupai gambaran dirinya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan di sini, tidak bisa menyerupai wujudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya kita dapatkan bahwasannya wujudnya Nabi Muhammad itu gambaran wajahnya, tingginya, itu kita bisa dapatkan di mana? Yaitu di dalam hadis-hadis asar-asar yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan Nabi Muhammad itu wajahnya begini, hidungnya begini misalnya, matanya itu seperti bercelak tapi sebenarnya tidak menggunakan celak, begitu ya. Kemudian jenggotnya memenuhi antara dua telinga, begitu, dan lain sebagainya, misalnya seperti itu.
Maka ya, setan tidak bisa menyerupai itu. Artinya gambaran, orang bila melihat sebuah gambaran di dalam mimpinya seperti gambaran yang dia dapatkan dalam hadis-hadis Nabi, atau seperti gambaran ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya, seperti gambaran Nabi Muhammad SAW masih hidup yang dilihat oleh para sahabat, ya, maka setan pada saat itu tidak bisa menyerupai, dan itu memang adalah gambaran, dan itu adalah Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, ya, bukan setan. Jadi dalam hadis ini diperhatikan, Rasulullah mengatakan man ro'ani, barang siapa melihat aku, dan Rasulullah tidak mengatakan man laqiyani. Perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan man laqiyani, barang siapa berjumpa denganku. Faqad laqiyani, maka sungguh dia telah berjumpa kepadaku. Rasulullah tidak mengatakan redaksi hadisnya seperti ini, tetapi menggunakan kata ro'a, ru'yah. Perhatikan, menggunakan kata ru'yah, melihat, bukan laqiyah, bukan liqa, bukan bertemu. Atau man atani fil manam, barang siapa yang mendatangiku di dalam tidurnya. Tidak begitu ya, tidak begitu. Sehingga dalam hadis ini, sebagaimana lafaz tadi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, maka sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Nah, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana syaitan tidak bisa menyerupai gambaran rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Benar, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setan di dalam mimpi bisa mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Karena dalam mimpi saja syaitan mengaku sebagai Tuhan, itu saja bisa, apalagi hanya mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW, setan pun bisa. Nah, sehingga dari hal ini, maka hadis ini ya, bila dicermati dengan benar, kita akan mengetahui Rasulullah sudah memberikan suatu petunjuk. Benarkah Anda bertemu saya dalam mimpi atau tidak? Maka itu harus sesuai dengan gambaran memang Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup. Di mana gambaran tersebut kita bisa tahu? Di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh para sahabat tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, bukan hanya akhlaknya, termasuk juga fisiknya. Nah, adakah contoh bagi kita tata cara kita menyikapi orang yang mengatakan dirinya bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Ada. Siapakah dia? Maka dia adalah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW juga. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ya, atau Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah terkenal sebagai hibrul ummah, ulamanya umat, orang berilmunya di umat ini juga terkenal dengan turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran di umat ini. Beliau di sini adalah menjadi seorang yang ahli dalam ilmu tafsir, imamnya dalam tafsir Al-Quran. Bahkan beliau pun yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Maksudnya ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil di sini adalah ilmu tafsir Al-Quranil Karim. Makanya setelah itu dia digelari sebagai turjumanul Quran, ahli terjemah Quran, maksudnya ahli tafsir Quran. Nah, bagaimana ya Abdullah ibnu Abbas ya mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang datang kemudian dia mengaku telah bertemu dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW. Masih di dalam kitab As-Syama'il Muhammadiyah di sini ya. Di sini Imam Tirmizi, beliau tidak lupa ya untuk menuliskan riwayat ini, asar ini ya. Jadi riwayat ini ya, riwayat ini berasal dari Qutaibah bin Sa'id
dari Abdullah Wahyi bin Ziyad, dari Asim ibni Kulaib, yang mana Asim ibnu Kulaib ini telah diceritakan oleh ayahnya, yaitu Kulaib, bahwasannya ayahnya ini pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsaluni. Barang siapa melihatku di dalam tidur, dalam mimpinya maksudnya, atau dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat aku. Maka sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Qala abi, berkata Asim ibnu Kulaib, beliau berkata ayahku, fahadastu bihi ibnu Abbas, maka ayahnya ini, yaitu Kulaib, menceritakan kepada ibnu Abbas. Fakultu, maka dia mengatakan, aku menyampaikan kepada ibnu Abbas, qad ra'aituhu, sungguh aku telah melihat, yaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Fadzakartul Hasan, Al-Hasan bin Ali, maka aku menyampaikan kepada beliau, yaitu aku menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad itu mirip siapa? Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan ibnu Ali, yaitu cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, fadzakartul Hasan bin Ali, maka aku mengingat bahwasannya rupa yang saya lihat itu seperti Al-Hasan bin Ali, maksudnya. Maka aku ingat Al-Hasan bin Ali. Fakultu, maka aku katakan kepada Abdullah ibnu Abbas, syabahtu bihi, aku menyerupakan Rasulullah itu seperti dirinya, seperti Hasan bin Ali. Faqala ibnu Abbas, maka ibnu Abbas mengatakan, innahu kana yashbihuhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dulunya mirip memang dengan, atau Hasan itu mirip dengan Nabi SAW. Perhatikan di sini, ya, Abdullah ibnu Abbas ketika itu membenarkan mimpinya Kulaib ini setelah mengetahui ciri Nabi Muhammad SAW bahwasannya mirip dengan Hasan bin Ali. Maka dia membenarkan mimpi tersebut yang dimimpikan oleh Kulaib. Betul-betul itu yang dimimpikan, ditemui Kulaib dalam mimpinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga terdapat riwayat yang lain, ya. Ini riwayat dari Auf bin Abi Jamilah. Auf bin Abi Jamilah mendapatkan riwayat dari Yazid Al-Farisi, di mana dia menulis di dalam mushafnya, yaitu dalam buku-buku karangannya, susunannya, qol ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman Ibnu Abbas. Aku pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Abdullah ibnu Abbas. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya. Qal, dia berkata, fakultu li ibni Abbasin, aku berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, sungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, perhatikan ini, perhatikan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yastati'u ay yatashabbaha bi, faman ra'ani fi naum faqad ra'ani. Sungguhnya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya syaitan itu tidak mampu untuk menyerupai diriku. Barang siapa melihat diriku dalam mimpinya, maka sungguh dia benar-benar telah melihat diriku. Kemudian Abdullah ibnu Abbas berkata kepada ini, ya, siapa namanya tadi? Kepada Yazid Al-Farisi, kepada Yazid Al-Farisi yang telah menyatakan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka Ibnu Abbas berkata, hal tastati'u an tan'ata hadzal rajula alladzi ra'aitahu fil manam? Hal tastati', bisakah engkau untuk memberikan sifat, menyifati orang yang engkau lihat di dalam mimpimu tersebut? Coba dulu disifati. Artinya
Coba terangkan dulu sifatnya. Orang yang engkau mimpikan tadi katamu adalah Nabi Muhammad. Coba sifati dulu. Bagaimana sifatnya? Qal, maka Zaid atau Yazid ya? Yazid, mohon maaf. Yazid Al-Farisi, dia mengatakan, "Na'am, baik. An antulaka rajulan baina rajulain." Ini, saya sifatkan ini. Dia adalah seorang di antara dua orang, yaitu tidak tinggi, tidak pendek. Ukuran tinggi badannya. Jismu walahmu asmaru ilal bayad. Badannya sama dagingnya itu asmaru ilal bayad, yaitu merah ke putih maksudnya dia tidak putih sekali, tetapi dia kemerah-merahan. Akhalul ainain, matanya itu seperti menggunakan celak. Hasanul dhahik, indah ya ketika tertawa. Jamilun dawail wajh, bagus ini bulatnya wajahnya itu. Mala'at lihyatuhu ma baina hadi ila hadihi, dipenuhi janggutnya itu dari sini dan ke sini ya, antara telinga kanan dan telinga kiri. Faqad mala'an nahrahu, memenuhi nahrahu, lehernya, yang mana kalau dalam riwayat itu sampai-sampai kalau Nabi Muhammad SAW membaca dalam sholatnya dalam keadaan sir, itu ketahuan beliau lagi membaca, yaitu bergerak-gerak janggutnya. Qala Auf, berkata Auf yang mendengar riwayat ini ya dari Yazid Al-Farisi tadi, wala adri makana ma'al hadanat, saya sebenarnya tidak tahu tentang sifat-sifat seperti ini ya. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata lagi, menjawab tadi setelah diterangkan oleh Yazid Al-Farisi, "Lau ra'aitahu fil yaqadati mastata'ta antahu fawqa hadha." Jikalau engkau pernah melihat beliau ya, pernah melihat beliau dalam keadaan ini yaqadah yaitu dalam keadaan sadar seperti ini, tidak mimpi, maka kamu tidak akan mampu mensifati beliau itu lebih daripada yang engkau telah sifati. Artinya apa? Apa yang engkau sifati itu benar. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Pas begitu. Perhatikan dari sini, dalam riwayat yang terakhir dari Abdullah Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas ketika kedatangan orang yang mau mengatakan saya telah bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, maka Ibnu Abbas nanya dulu, coba bagaimana sifat-sifatnya. Nah, kalau ternyata sifat-sifatnya itu sesuai dengan apa yang pernah dilihat oleh para sahabat ketika beliau masih hidup, maka itulah Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, masih ada yang kurang, berarti itu bukan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau mengaku Nabi Muhammad SAW, wah itu setan namanya. Apalagi sampai menyuruh hal-hal yang menyelisih syariat, menyimpang dari kitabullah dan sunnah, itu namanya setan. Nah, perhatikan. Nah, hal yang seperti ini, akhirnya juga metode seperti ini dilakukan oleh siapa? Muhammad Ibnu Sirin. Jadi Muhammad Ibnu Sirin ini, beliau ini ya, nama panjangnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri. Nah, beliau ini adalah tabi'in. Beliau pernah berguru kepada Anas bin Malik, kepada Abu Hurairah, kepada Zaid bin Sabit, termasuk kepada Abdullah Ibnu Abbas tadi, dan juga kepada Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum. Nah, seperti itu. Bagaimana ceritanya itu ya? Di sini terdapat riwayat ya. Terdapat riwayat dari Hamad bin Zaid, dia berkata, "Kana Muhammad, yakni Ibn Sirin, dulunya Muhammad yaitu Muhammad Ibnu Sirin, idza qassa alaihi rajul annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Bahwasannya dulu beliau, bila ada seseorang menceritakan kepada beliau ya, annahu ra'a, bahwasannya orang tersebut telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam mimpi maksudnya. Qal, maka Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, sib alladhi ra'aitah, coba
terangkan ciri-cirinya. Orang tersebut orang yang engkau lihat dalam mimpimu. Betul nggak Nabi Muhammad atau enggak ya? Nah, maka fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha, jikalau orang tersebut memberikan menerangkan sifat-sifat yang dia bilang itu adalah Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, ternyata sifat-sifatnya itu adalah sifat la ya'rifuha, yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Sirin. Kenapa di sini katakan tidak diketahui, tidak dikenal oleh Muhammad bin Sirin? Karena Muhammad bin Sirin adalah ahli hadis. Jadi dia tahu hadis-hadis Nabi SAW, termasuk mengenai ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak sesuai yang dia tahu, yang dia ambil dari hadis-hadis, karena kan dia berguru kepada tadi salah satunya Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, orang-orang yang pernah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Muhammad bin Sirin? Kalau orang tersebut tadi ternyata mensifati apa yang dia lihat dalam mimpi itu ternyata tidak sesuai dengan sifat yang pernah dia dengar dari riwayat-riwayat hadis. Apa yang dia katakan? Lam tarahu. Anda belum melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, Anda belum. Itu bukan Nabi Muhammad artinya. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Begitu juga Ibnu Abbas, ada lagi riwayat yang lain. Oh tidak, sama, ini hadis yang sama ya. Jadi mereka, ya mau Abdullah ibnu Abbas maupun juga muridnya itu Muhammad bin Sirin, termasuk ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka, ketika ada orang yang mengatakan saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, mereka mengatakan siflana sifata hadar rajul, sampaikan kepada kami atau jelaskan kepada kami sifat orang yang engkau lihat dalam mimpi. Kalau ternyata sifatnya, fisiknya itu tidak sesuai dengan dalam riwayat-riwayat hadis yang ma'ruf, yang dikenal, maka itu bukan Nabi Muhammad SAW. Titik. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengatakan dirinya telah melihat Nabi Muhammad SAW? Lihat. Ya. Jadi begini. Jadi setan itu betul tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, tidak bisa menyerupai, tapi setan bisa mengaku-ngaku menjadi Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Dan bahkan setan bisa memasukkan ke dalam hatinya orang yang bermimpi itu. Jadi orang yang mimpi itu berkira, wah ini Nabi Muhammad. Wah saya bertemu Nabi Muhammad. Karena kenapa? Sedangkan setan saja bisa ya mengaku Tuhan, termasuk juga setan bisa memasukkan ke dalam hatinya orang yang dalam mimpi itu bahwasannya yang dia temui adalah Tuhan. Itu bisa, apalagi hanya Nabi Muhammad, dia bisa. Jadi orang itu akhirnya apa? Oh ini Nabi Muhammad. Kemudian disampaikanlah hal-hal yang kontroversial seperti tidak apa-apa, tidak sholat, tidak apa-apa, nanti Allah Maha Pengampun, ya seperti itu ngawur kan. Nah seperti itu. Ya, jadi kembali lagi yang ini baru saya dengar itu ada seorang helpernya mimpi melihat Nabi Muhammad, mukanya Muhammad Qasim. Kalau begitu itu bukan. Karena Muhammad Qasim mukanya muka orang Pakistan, bukan muka orang Arab. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu mukanya itu adalah mirip dengan mukanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Hasan bin Ali ya orang Arab. Maka sini aneh sekali ya. Jadi kalau ngaku-ngaku seperti itu ya bisa jadi bahan tertawaan. Nauzubillah min dzalik. Maka dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya pertama, kenapa tadi ada pertanyaan kenapa Imam Tirmizi meletakkan bab tentang melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu di akhir? Karena itu artinya beliau meletakkan di akhir, artinya kalau betul-betul melihat Nabi Muhammad SAW pasti dia akan mengetahui, tentunya dia akan mengetahui sifat-sifat yang dia telah pelajari sebelumnya. Makanya awalnya itu menceritakan tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad, akhlaknya, termasuk pakaiannya dan lain sebagainya, termasuk juga fisiknya. Barulah terakhir ditutup dengan hadis tentang mimpi.
Sehingga orang yang ketemu mimpi dalam tidurnya mimpi, dia akan mengetahui ini betul dalam mimpinya ini ketemu Nabi Muhammad atau bukan, dia tahu. Nah, seperti itu. Baiklah, sekarang apa faedah dari pembicaraan ini? Yang pertama bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa tidak mampu setan untuk menyerupai dirinya dalam mimpi. Sehingga orang yang bertemu memang dengan Nabi Muhammad yang sesuai dengan ciri-cirinya dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, maka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, betul setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tapi setan bisa mengaku dirinya sebagai Nabi Muhammad. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang menyatakan dia telah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, maka betulkah dia bertemu dengan Nabi Muhammad atau tidak, itu dilihat lagi. Apakah dia bisa menyampaikan ciri-cirinya itu sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak sesuai, maka itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 saja ya bisa kita lembaga. Sebenarnya mungkin lebih banyak, tapi ini kita cukup saja. Jadi kesimpulannya, setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, gambaran Nabi, tapi setan masih bisa mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.